Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, sahabat Asar Tamanggung Channel dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali menyapa pemirsa di mana lagi kalau bukan di acara Bosara. Semangat. Ada tambah Ini lagi tambahan saya. tambah saya kan ini Bosara. Kembali kami menyapa pemirsa di rumah di Geraha Saudi Patria Wisata di kantor office di Jalan Faisal Raya Ruko Ambasador nomor 1. Ya, ini Biro Pelayanan Umroh dan Haji Plus tentunya yang mengedepankan fasilitas dibanding harga. Jadi kalau Anda mencari fasilitas, silahkan bergabung di Patria Wisata. Ya, betul sekali. Jadi Ustadz Ijal, Iya. ada Ustadz ATM. Iya, Tentunya ada masalah? Oh iya, ada problem. banyak sekali masalah sekarang. Banyak sekali. Masalah selalu ada tiap hari Ustadz. Apalagi mukanya sul bermasalah. Jangan. Tapi ada yang lebih, ini bukan masalah sebenarnya ya. Ini masih berkaitan dengan pandemi. Tapi lagi viral-viralnya Ustaz. Oh iya, yang lagi viral itu lagi viral. Itu yang kemana? Mananya itu? Ini videonya Ustaz. Gimana? Ini video Ustaz. Oke. Oh iya. Kita nonton dulu kalau begitu. Jadi itu tadi videonya Ustaz. Ya. Kalau dilihat keadaannya memanas sekali. Ya. Ada bentrok anggota Keluarga, pengamanan dengan keluarga. Belum lagi ada perusakan fasilitas rumah sakit. Tapi ada klarifikasi dari pihak keluarga. Kalau dari sudut pandangnya Ustaz, bagaimana menurut ini video? Yang pertama, kita kembali ke Al-Qur'an. Ya. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Ya. Kalau ada yang kirimkan berita, termasuk kayak video itu, kita tidak boleh langsung menyimpulkan kurang ajar mantau ini rumah sakit. Ya. Tidak bisa. Atau rumah sakit bikin klarifikasi kurang ajar mantau ini keluarga pasien. Ya. Tidak. Jadi kalau ada berita yang datang kepada kita, tetap kita tabayyun. Kita cek and recheck and check final. Jadi step by step. Kita harus korek, cari tahu dulu, korek informasi bagaimana duduk persoalannya. Kalau sudah ditahu duduk tidak dapat, jongkok persoalannya. Maksudnya duduk persoalan itu artinya masalah awalnya. Kalau tidak bisa jongkok, jongkok persoalannya? atau lari. Kira dari duduk persoalannya baru Jongkok permasalahannya, duduk persoalan. Kalau sudah pokok, ujung persoalannya. Jadi informasi tentang penanganan pasien COVID. Kalau misalnya berita itu benar, maka tentu kita prihatin. Kenapa bisa seperti itu? Misalnya bukan positif, tapi harus positif. Ada iming-iming diberikan sesuatu, yang penting mau menerima keadaan. Kalau itu ternyata benar, tentu kita prihatin dan ini tidak boleh kejadian. Tapi kalau ternyata itu tidak benar, misalnya benar si pasien ini positif, yang kalau diizinkan malah bisa membuat kerusakan lebih banyak. Ada klaster baru, maka itu juga kita prihatin kepada pihak keluarga yang tidak mau menerima kenyataan. Jadi karena itu mari kita pertama untuk yang bertugas menangani pasien, mulai dari dokter, perawat apa, mari kita perlakukan pasien itu dengan baik, dengan sangat manusiawi. Ya, bukankah cap bahwa saya ini positif itu sudah pukulan yang luar biasa? Jadi kalau saya ini dicap sebagai PDP, ODP, kemudian jadi PDP dan positif, itu sudah stigma yang sangat negatif. Sudah dapat stigma negatif begitu, diperlakukan lagi dengan tidak bagus di rumah sakit, maka itu akan menambah
sudah seperti itu, kalau ada yang meninggal mesti ya, meskipun ada standar. Sekarang ada namanya etika. Kita orang Indonesia, orang Islam memperlakukan jenazah dengan cara yang baik. Ya. Nabi pernah duduk bersama sahabat, tiba-tiba ada jenazah lewat, diusung, bukan lewat sendiri. Mana nak lari taubat dengan malu ya. Ya sebenarnya bagaimana caranya lewat? Iring-iringan jenazah. Ada iring-iringan jenazah. Iring yang dipakai kalau makan. Piring. Oh, piring itu kayak yang anu punya telepon Dreng. Mencari. Kembali ke iring-iringan jenazah. Ya. Jadi begitu lewat iring-iringan jenazah itu, Nabi berdiri. Berdiri, kata sahabat, "Ya Rasul, Yahudi itu." Oh iya. Nggak usah kenapa mesti berdiri? Kata Nabi, kita menghormati jasadnya, kita menghormati manusianya. Jadi perlakuan terhadap jasad manusia itu, mau dia positif COVID, mau negatif, mau siapapun, harus diperlakukan dengan baik. Jadi itu sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begitu meninggal misalnya, ada tutorialnya di televisi itu sangat bagus sekali. Begitu meninggal dibungkus, dibungkus dengan rapi, kemudian ditayamumi. Sudah ditayamumi dan disolatkan oleh petugas di situ. Ada 4 orang petugas menyolatkan, baru diperlakukan. Bukan meninggal dibungkus langsung dibawa. Jangan salah-salah, mereka tidak dilihat. Karena hati-hati, meskipun orang lain tidak melihat, Allah melihat. Kalau sampai ada korban meninggal, asal meninggal dibungkus saja, tidak ditayamumi, tidak disolati, dibawa, itu melanggar, dan itu dosanya orang yang bertugas di situ. Karena tetap disolatkan, tidak boleh tidak disolatkan kalau orang meninggal. Jangankan ada meninggal di tengah lautan saja, apa kita boleh sholat gaib? Saking pentingnya itu sholat jenazah. Karena sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Kalau ada jenazah tidak disolatkan, maka seluruhnya berdosa di situ yang terlibat. Ya, masa kita juga mau dikasih dosanya dan kita tidak terlibat. Jadi diperlakukan, tayamumkan dengan bagus. Ya, kita percaya tayamum, tapi kalau kita dapat juga informasi bahwa ternyata ada yang perlakuan tidak seperti itu, ya naudzubillah. Itu Ustaz, ini tapi ini ada pernyataan dari pihak keluarganya. Katanya kan dia mau dikasih uang. Terus video itu bilang begitu. Terus katanya Pak Imam sudah ambil nih. Kalau Pak Imam siapa tahu biaya operasional, tapi pokoknya sekali lagi kita menerima ini informasi. Tetap dalam bentuk tabayun, kita harus tabayun. Si A dikasih misalnya Pak Imam, dikasih dalam rangka apa? Ya, apakah dikasih untuk menyolatkan, ataukah dikasih untuk ikut menyetujui bahwa anggap saja sudah COVID? Nah, ini kan zalim juga. Tapi kalau dia dikasih dalam rangka untuk sebagai tugasnya, yang jelas kita kembali bahwa belajar dari kasus itu dan kasus-kasus yang lain, kita harus memperlakukan jenazah dengan baik. Kalau tidak dimandikan memang sudah ada fatwa MUI. Tapi tidak ada fatwa majelis ulama MUI bahwa boleh tidak disolatkan. Jadi tetap dia disolatkan, ditayamumkan karena tidak boleh dimandikan, baru disolatkan. Jadi kalau di situ misalnya kebetulan yang bertugas di situ tidak ada yang tahu sholat jenazah, maka petugas pemakaman ini harus jujur, sampaikan bahwa tolong siapkan yang mau menyolati, telepon keluarganya. Jangan meninggal langsung dibawa, sudah salati. Tidak, karena tidak ada orang yang bisa, maka berdosa seluruh yang terlibat di situ. Telepon keluarga, telepon petugas, ini ada jenazah mau disolatkan. Karena katanya tidak boleh lagi begitu keluar dari ruang mayat, jenazah rumah sakit, langsung pemakaman. Kalau begitu sebelum meninggalkan tempat, pastikan sudah tayamum dan pastikan sudah disolatkan. Kalau tidak, semuanya berdosa. Tapi keluarganya juga pasti perlu diedukasi. Tapi kan tadi video dilihat ada fasilitas rumah sakit dihancurkan, dobrak. Karena untuk mengambil jenazah.
disinilah perlunya keterbukaan. Saya kira tidak ada aksi kalau tidak ada reaksi. Tidak ada reaksi kalau tidak. Jadi akhirnya yang rugi semuanya. Sudah rumah sakit rugi, sudah juga keluarga merasa dirugikan karena tidak ada penjelasan yang baik. Tidak mungkin ada apa kalau ada tanggung 3 kilo. Ya, tidak ada koreknya. Tidak ada korek. Kalau kompor jadi bakal mati kulit nih. Itu. Jadi seperti itu, Ustaz. Intinya klarifikasi. Ya, dan sekali lagi kepada siapapun, ini COVID ini adalah musibah bersama, musibah kita semua. Jangan memperlakukan pasien COVID itu atau orang ODP, OTG, PDP seperti makhluk yang sangat berbahaya. Saya dapat referensi dari salah satu media penjelasan seorang ahli, seorang dokter, profesor bahwa ini virus ini dia tergantung pada induk semangnya. You know induk semang? Tahu manusia. Ketika induknya mati, virusnya juga mati. Jadi ketika orang itu sudah meninggal, virusnya juga meninggal di situ. Jadi saya ditanya, berbahaya itu orang meninggal kalau positif? Saya bilang kalau dia bersin. Salah saya izin. Jadi kalau mayatnya tidak bersih, tidak berbahaya, mati. Atau tiba-tiba mati. Berarti masih hidup Karena virus itu akan mati ketika induk semangnya juga mati. Itu menurut penjelasan profesor pakar dalam bidang. Kemarin memang kejadian ditolak di pekuburan gara-gara begitu. Kemana lagi bang? Dan sudah bisa memporok juga. Jadi tidak berbahaya. Yang penting tidak bersih. Intinya pemirsa jangan gampang terprovokasi. Kalau ada pemberitaan seperti ini, tetap tabayun, tetap klarifikasi. Baik pemirsa, sahabat Asar Tamanggung Channel dimanapun anda berada, mungkin itu tadi pemaparan Ustadz tentang video yang lagi viral kemarin di Manado. Mudah-mudahan tentunya ada manfaatnya. Betul sekali. Jangan lupa like, share, and subscribe akun Asar Tamanggung Channel. Tunggu konten-konten menarik dari Asar Tamanggung Channel, dan tentunya saya Andi Nasir. Dulu mau bertanya apa dipakai itu? Makanya mau pamit ini ke jaket orang. Apa dipakai? Jaket apa itu dipakai? Ini jaketnya Patria Wisata. Kalau mau kita dapat jaket begini, daftar di Patria Wisata. Travel Biro Umroh Haji dan Plus. Insya Allah selalu mengedepankan fasilitas dan kembalikan sesudah siaran. Ini mau kita kasih pulang coba. Terima kasih atas atensi kita semua. Sekali lagi jangan lupa like, share, and subscribe akun Asar Tamanggung Channel dan nyalakan loncengnya. Jangan lupa follow akun Instagram Asar Tamanggung Channel. Baik, terima kasih. Saya Andi Nasir. Saya Asrijan. Ashar Tamanggung. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.